Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mengerjakan tugas mewawancarai P5BK yang bertema eksplorasi potensi lokal di Kecamatan Kendawangan. Perkenalkan, nama saya Yasa Ramadhani dan ini Saya Masni. saya Agus Kartika. Saya Nadia Frista Nugraini. Saya Belkista Quraina Aulia Zahra. Saya Endang Sri Rahayu. Saya Dewi Indriani. Halo guys, sekarang kami sudah sampai di perkebunan terong punya Pak Marno di desa Banjarsari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang masalah perkebunan kita yang ya bisa dikatakan ya nggak begitu luas tuh, tapi ya bisa kita untuk jadikan pengalaman atau pelajaran kita lah. Terus sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sumarno dengan panggilan Pak Marno, biasanya orang panggil. Dan kalau ada adik ini mau tanya silakan. Nah, Pak, ini saya mau tanya, bagaimana kualitas tanaman yang ada di sini? Ya alhamdulillah kalau masalah kualitas ini ya tergantung kita sendiri ya, dalam perawatan misalnya yang menjadikan kualitas ini adalah ketelatenan kita dan cara memilih semua bibit-bibit atau dari pertama dari pertama kita mau memulai menanam, yaitu prosesnya yaitu dari pembibitan yang harus kita pilih, dan kemudian kita juga harus mencarikan tempat untuk mediasi tanaman yang akan kita jadikan, yang nantinya akan kita pindahkan dari proses dari awal sampai sehingga kita tanam, sehingga nanti perawatan selanjutnya kita harus memang menempatkan posisi-posisi yang aman dan memang nggak ada gangguan yang lain, seperti kita membuat untuk dari pembibitan saja udah kita buatkan seperti pagar supaya tidak ada gangguan-gangguan yang itulah cara untuk membuat nanti yang akan proses menjadi akan baik tanaman itu sendiri gitu. Oke Pak, di sini saya mau lanjut tanya lagi. Di sini Bapak tanaman apa yang cocok yang untuk buat bibit? Yang pertama prosesnya adalah yang perlu kita ketahui bahwa kita akan membeli bibit ya pertama di pasar ya, di pasar, yaitu dengan kemasan yang bibit-bibit unggul, dengan kemasan-kemasan yang sudah diproses dari stek yang sudah dari ya dikatakan situ dari pabriknya, pengolahannya gitu. Terus langkah selanjutnya secara singkat itu akan kita buka, kemudian kita buka bibit itu ya, bibit apa saja yang bentuknya seperti misalnya biji-bijian, misalnya seperti ya terong, cabai atau yang lain-lainnya. Jadi untuk memilih itu yang akan kita ketahui, kita rendam dulu, kita pakai air ya secukupnya. Kemudian akan kita lihat yang terapung itu adalah bibit yang tidak baik gitu, yang terapung bibit tidak baik, yang jadi yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan yaitu bibit-bibit yang tidak timbul ke permukaan atau yang terapung gitu. Jadi yang terapung bisa kita buang, dan yang tenggelam di apa yang tidak terapung tadi itu kita ambil, dan itulah yang akan menjadi bibit-bibit yang akan kita jadikan, yang akan jadi tanaman yang akan kita jadi bagus gitu, sepertinya seperti itu. Jadi langkah-langkah awal yang utama adalah yang terbaik adalah memilih itulah sundam, dan yang timbul kita buang, yang tidak timbul atau yang tenggelam itulah yang akan menjadikan bibit kita anggap baik, seperti itu. Apa saja kegiatan yang Bapak lakukan saat bercocok tanam di kebun? Ya sehari-hari seperti biasa, saya pagi-pagi seandainya ada tanaman yang baru saya tanam, misalnya juga tadi saya contohkan cabai, yang saya seperti ada tanaman seperti saya punya inilah, yang saya ada ini terong atau cabai, itu akan saya lakukan baru-baru itu penyiraman pagi dan petang gitu. Karena dia musim panas, dan panasnya biasa satu hari, pagi akan saya siram, dan kemudian sore pasti akan saya siram lagi, sehingga nanti dia akan tumbuh
akar-akar baru gitu, akar-akar yang akan nantinya dia akan menghujam ke tanah dan akan menyerap makan makanan. Setelah itu kegiatan-kegiatan yang ini ya nanti saya akan tanaman yang misalnya udah ada umur yang mendekati generatif itu saya akan semprot, saya akan melakukan pemupukan. Terus apalagi ya yang kira-kira apa yang perlu saya kerjakan udah saya ini dulu ya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya juga nanti udah terencana semua lah ya, misalnya kepingin nanam ini misalnya sawi atau seledri atau dan yang lain-lainnya itu udah saya setting. Jadi sehingga kegiatan sehari-hari itu ya menurut saya itu ya ada terus dan bisa tersusun gitu. Saya ini kan gitu seperti itu. 3. Oke, selanjutnya Pak, saya akan bertanya tentang apa saja kendala hambatan Bapak soal berkebun. Baiklah, ya saya contohkan sekali lagi untuk tanaman-tanaman yang ada saya tanam di sekitar kebun saya, itu kendalanya adalah pada waktu cuaca musim hujan, istilahnya cuaca ekstrim itu namanya musim hujan. Dan di musim penghujan ini itu hambatannya banyak sekali, misalnya seperti fusarium atau jamur. Kemudian dia ada busuk pada buah, itu ulat di situ, dan kemudian bunga-bunga juga berguguran gitu. Jadi itulah kendala-kendala yang kita temukan pada petani khususnya gitu. Nah, terus cara mengatasi hal seperti ini yang pertama adalah ya kita harus menyelesaikan dulu pada kita mau menghadapi musim hujan ini, kita bersihkan semua lokasi-lokasi yang ada di kebun kita, kemudian supaya tidak ada terjadi kelembapan di tanaman sekitar tanaman kita. Nah, kemudian untuk menghadapi misalnya seperti jamur fusarium sudah kita siapkan insektisida yang sudah kita siapkan gitu. Dan di pada daun misalnya pada kerontokan juga insektisida yang sudah disiapkan juga. Dan kemudian seperti lalat ulat daun atau yang lain-lainnya itu sudah kita siapkan dengan berbagai macam penghalaunya gitu. Jadi cara menghadapi itulah yang penting kita rutin dan memang kita harus sensitif terhadap tanaman-tanaman kita, dan kita harus teliti juga gitu. Jadi di cuaca seperti ini cara menghadapinya itulah. Jadi hal-hal sebelumnya sudah kita siapkan, dan bahan-bahan yang harus kita siapkan itu memang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi mungkin untuk yang saya singkat itu saja dulu gitu. 3. Terima kasih Pak, mungkin itu saja dari kami, pertanyaan dari kami. Maaf kalau mengganggu waktu luangnya. Ya. Makasih juga materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mungkin cukup bermanfaat lah bagi kami Pak. Iya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kalian semua. Running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something else, like I'm trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but Nama saya Sutrisno, Nengon Ayam. Tanah ayam. Pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari kami, bagaimana sih Pak kegiatan Bapak sehari dalam peternakan ayam ini? Ini kalau pertama datang kasih terpal, kasih terpal, terus kasih ubang tak gaji, nah, terus kasih ayam, ini kasih lampu kecil bawah kayak begini, biar agak hangat, masih kecil begini, kasih lampu ini yang hangat, lampunya lampu yang ini, lampu yang bawah, biar hangat. Kalau 3 box cuman 3 butik lampu. Nanti kalau udah bau diganti lagi ubangnya. Biar agak hangat, biar nggak bau itu. Apa lagi? Udah. Ini nanti yang Ya. Minumnya kasih Bagaimana penghasilan Bapak setiap bulannya?
harganya, duitnya. Lancar atau enggak gitu. Kadang-kadang lancar, kadang enggak. Kalau pas sehat lancar gitu lah. Kalau ya kadang-kadang tekor, kadang-kadang lapor, kadang-kadang ada untungnya gitu. Soalnya kan ini kan ingin ayam kan tidak positif, sehat semua gitu. Kalau memang 1 bulannya kalau dijual sendiri bisa 1,5 juta, satu box gitu. Kalau tidak ada sakit. Ya, kadang-kadang kalau sakit ya kadang-kadang ya tekor kan. Soalnya poin pun mahal lah. 3. Apa saja kendala atau hambatan Bapak selama peternak? Pertama ayam ya. Ya kadang-kadang ponnya itu loh susah, mahal itu. Ponnya mahal, kadang-kadang bibit juga mahal itu. Cuma ada lagi. Udah mungkin cukup tadi ada yang mau kami pertanyaan. Ya kadang-kadang ponnya itu loh susah, mahal itu. Ponnya mahal, kadang-kadang bibit juga mahal itu. Cuma ada lagi. Udah mungkin cukup tadi ada yang mau kami pertanyakan untuk Bapak di sini. Iya. Yang lebihnya nanti kami itu lagi lah. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak udah merepotkan, mengganggu waktunya juga Pak. Kalau pas dipotong ya. Hai guys, sekarang kami sudah sampai di Pantai Mutiara. Iya. Namanya saya Eka. Bu, bagaimana perkembangan pengunjung wisata di Pantai Mutiara ini setiap minggu? Kalau setiap minggunya ada aja orang, tapi mungkin karena kurang pengembangannya gitu ya tadi. Nah, mungkin mau akan lebih dikembangkan lagi, jadi lebih banyak pengunjungnya lagi. Ya kalau sekarang cukup ini aja gitu. Alhamdulillah lah ada gitu, 1 atau 2 orang. 3. Bu, bagaimana kendala misalnya untuk masuk sini? Ulang. Bentar. Bu, apa saja kendala dalam mengelola tempat wisata ini? Kendalanya sebenarnya nggak ada ya, cuma paling soal kebersihan ya, soalnya karena luas nih Bah, nah, jadi kita agak susah membersihkannya. Cuma sabar kan kalau pantai kita bersihkan lebih bagus ya, cuma kendalanya seperti itu aja, cuma yang lain-lain nggak ada kendalanya. Dan cara mengatasinya gimana Bu? Biasa kami membersihkannya sehari itu kadang 2 kali, pagi kita bersihkan. Nah, nanti kalau udah agak malam tuh bersihkan lagi supaya keadaan pantai ini kan lebih nyaman. Ya, kendalanya kan cuma kebersihan aja gitu ya. Sebenarnya kalau semuanya udah bersih, pengunjung pun kan akan nyaman di sini. Apa yang menjadi daya tarik tempat wisata ini? Kalau daya tariknya di pantai ini kan indah ya, Iya. apalagi kalau sunset kan. Nah, setiap sore itu pasti banyak pengunjung yang datang di sini. Terus daya tariknya pemakanan kita pemakanan khas dari wilayah di sini, Bah. Jadi pengunjung tuh lebih nyaman. Untuk foto-foto atau apa itu lebih bagus. Mungkin cukup sekian Bu yang Itu buka ingin kami sampaikan Terus ke digasan. Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya kami minta maaf udah ganggu waktu Ibu. Ya udah. Trying to get up out of this hole. I tried to be strong. I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me. Why'd you leave me lonely? Feeling wetly slowly. Now I'm stuck and wonder where I ever went wrong. How could I